Sidalih atau Sistem Informasi Data Pemilih adalah layanan pendataan pemilih yang dirancang untuk mempermudah KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS dalam memutakhirkan data pemilih. Berikut ini adalah tata cara menggunakan Sidalih dan fungsi utamanya. Pertama, buka Sidalih online melalui browser sesuai wilayah masing-masing. Kemudian login dengan email dan password yang terdaftar. Verifikasi dengan kode OTP yang diterima di handphone. Setelah masuk, yang akan kita lakukan sekarang adalah mengunduh Sidalih offline. Klik fitur serial number dan unduh aplikasi Sidalih offline versi terbaru. Saat ini versi terbarunya adalah versi 226. Buka aplikasi Sidalih offline yang telah terunduh. Masukkan email dan password yang sama seperti di Sidalih online dan masukkan kembali kode notifikator dari handphone. Lakukan impor data Sidalih online dengan cara klik File, lalu klik Impor Data. Klik Impor pada wilayah kerja, wilayah nasional, dan TPS. Setelah proses impor wilayah kerja, wilayah nasional, dan TPS selesai, impor juga data seluruh wilayah kecamatan dan kelurahan. Setelah itu, akses e-Chocolate Web dengan mengunjungi website echocolate.kpu.go.id. Login dengan email yang sama seperti di Sidalih. Masukkan kode CAPTCHA dan kode autentikator dari handphone. Selanjutnya, unduh data e-Chocolate dengan cara klik Monitoring Hasil Coklat. Lalu pilih kecamatan, kelurahan, dan kategori yang akan diunduh. Ekspor CSV untuk mengunduh data coklat. Lalu, akan ada konfirmasi untuk melakukan unduhan. Klik OK. Website akan berpindah kepada halaman proses ekspor data coklat. Klik Download data hasil coklat untuk mengunduh data coklat. Setelah terunduh, buka file CSV dan konversi ke model XLS. Sebelum dipindahkan ke aplikasi Sidalih, sesuaikan header data dengan header yang digunakan di Sidalih offline dengan cara buka aplikasi Sidalih, klik File, lalu klik Web Grid TPS Regular. Pada tampilan Web Grid TPS Regular, susunan header terlihat dari kiri merupakan data DPID hingga TPS. Susun header agar sesuai dengan tampilan Web Grid TPS Regular. Setelah tersusun, seleksi data untuk dipindahkan ke Web Grid TPS Regular. Untuk pemilih tersaring dan ubah data, seleksi dimulai dari DPID sampai akhir. Dan khusus untuk data pemilih baru, seleksi mulai dari baris NKK sampai akhir, tanpa kolom DPID. Lalu copy dan kembali ke tampilan Web Grid TPS Regular. Sebelum di-paste, klik Unggah terlebih dahulu dan sesuaikan nama kecamatan dan kelurahan yang akan diisikan datanya. Setelah kecamatan dan kelurahan dipilih, klik Ganti. Tampilan atas Web Grid TPS Regular akan berganti dengan nama kecamatan dan kelurahan. Lalu pastekan data file. Setelah itu klik Unggah, maka akan muncul notifikasi di pojok kanan bawah bertuliskan Import jumlah angka, Failed jumlah angka, yang artinya data telah terunggah. Lalu lakukan sinkronisasi dengan klik menu File, lalu klik Pemutakhiran data. Setelah itu muncul data yang telah kita impor, lalu klik Sinkron di pojok kanan atas. Sebagai catatan dalam menu Pemutakhiran data, kalian bisa melihat data pemilih yang telah diimpor. Kalian juga bisa menggunakan fitur Filter untuk melihat list pemilih sesuai kategori dengan cara klik Filter di pojok kanan atas dan cari data sesuai yang kalian inginkan. Contoh, saya ingin melihat keterangan pemilih yang telah meninggal. Klik Keterangan, pilih Meninggal, dan klik Filter. Setelah semua terunggah dan sudah dilakukan sinkronisasi data ke Sidalih KPU Kabupaten Kota, menurunkan hasilnya ke PPK dan PPS untuk diplenokan secara berjenjang. Setelah dilakukan pleno secara berjenjang, mulai dari PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota, maka KPU Kabupaten Kota mengunduh salinan DPS atau DPT dari menu Generate. Kemudian pilih salinan DPS untuk tahapan DPS atau salinan DPT untuk tahapan DPT. Melalui aplikasi Sidalih, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS dapat memutakhirkan data pemilih menjadi lebih komprehensif, akurat, dan mutakhir, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat.